Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan project assessment 2 saya, yaitu aplikasi untuk mengecek cuaca secara real time yang saya beri nama Weather Now. Oke, langsung saja kita ke deskripsinya. Pertama, apa itu Weather Now? Jadi Weather Now ini adalah sebuah aplikasi yang berbasis web yang berfungsi untuk melakukan pengecekan cuaca secara real time dengan fitur search history untuk menampilkan hasil penelusuran sebelumnya. Jadi hasil search history kita sebelum-sebelumnya akan tersimpan di local storage. Soalnya untuk website build-nya saya menggunakan HTML5 dan CSS3 tanpa framework. Jadi saya murni menggunakan CSS saja tanpa framework Bootstrap ataupun Tailwind. Dan kemudian JavaScript juga sama, menggunakan JavaScript murni tanpa framework. Kemudian langsung saja kita lihat kodenya. Kodenya. Oke. Yang pertama ini adalah saya akan melihat memperlihatkan kode indeks HTML saya. Yang pertama tentu saja ada head dengan style sheet untuk link ke style CSS, dan kemudian untuk saya baru bisa menambahkan icon. Jadi nanti di atas bukan hanya ada title, saya memasukkan sebuah icon supaya lebih terlihat cantik di tampilan websitenya. Kemudian saya hanya menggunakan one landing page saja, hanya satu halaman tanpa tambahan halaman kedua atau halaman ketiga, dan semuanya fiturnya sudah tercakup dalam halaman ini. Yang pertama, untuk mempercantik tampilan saya menggunakan greeting text itu good morning dengan username. Ini defaultnya adalah nama saya, Adi Razan. Tapi nanti saya telah membuatkan script JS-nya untuk mengubah username dan juga greeting text-nya. Nanti akan kita lihat bersama-sama. Kemudian selanjutnya, ya, ini adalah time dan end date. Ini menampilkan waktu dan jam secara real time juga. Saya juga telah memasukkan kode JS-nya, script JS-nya. Nanti akan kita lihat bersama-sama. Kemudian ada search box. Jadi search box ini ya tempat kita untuk mencari lokasi, kota, atau daerah yang ingin kita ketahui cuacanya, seperti misalnya Jakarta, Bandung, Bekasi, Bogor, dan lain-lain. Nah, ada search box dengan search icon, dan kemudian ini ada sedikit penjelasan ringkas tentang website saya, itu Weather Now, dengan kata-kata sambutan ya yang ala kadarnya. Kemudian selanjutnya di sebelah kanannya di right panel saya baru menampilkan result dari pencarian. Yang pertama ada weather result. Di sini nanti hasilnya akan dipaparkan di sini. Untuk kelasnya dan stylenya nanti akan dikirim langsung dari script JS-nya. Jadi saya tidak perlu memasukkan kelasnya ke dalam sini lagi karena akan langsung dipanggil menggunakan inner HTML. Kemudian ini ada footer, ya sedikit footer saya dan link menuju GitHub, akun GitHub saya. Ini ada Gerazan, dan saya meletakkan scriptnya di bagian bawah agar scriptnya berjalan setelah semua konten HTML-nya selesai dimuat. Kemudian ini sedikit style. Ini ada bodinya. Untuk body saya hanya menggunakan full untuk ukuran desktop saja, jadi belum ada versi mobilenya. Ya, saya juga nggak pakai breakpoint untuk ukuran medium atau mini, jadi masih hanya untuk ukuran desktop, belum bisa disesuaikan dengan yang lain, dengan aplikasi mobile lain. Kemudian ada body, ya saya supaya lebih menarik saya menggunakan linear gradient pada background image-nya. Kemudian untuk di belakang greeting text itu saya menggunakan gambar gunung, assets mountain, dan menggunakan untuk mengcover di seluruh bagian greeting. Nanti akan kita lihat hasilnya ya. Karena ini ada time,
IPM. Ini setelah untuk waktunya, kemudian ada search, input, dan ya mungkin ini beberapa style lain. Mungkin bisa kita lihat sendiri. Ada welcome container, text container, yang kalau saya jelaskan satu persatu mungkin tidak sempat sekarang ya. Lanjut saja langsung ke app.js. Oke, yang pertama. Yang baru dari sini adalah saya ini menggunakan API atau API key. Karena saya menggunakan API key untuk Twitter atau cuaca, saya mengambil dari twitterapi.com. Ini menyediakan website API yang gratis. Jadi saya tinggal copy saja twitterapi.com, tinggal copy saja API key-nya, dan ini trial untuk versi Pro-nya ya. Kemudian ya tinggal saya masukkan ke dalam sini. Oh, karena ini pakai kelas, jadi saya letakkan paling bawah, dimasukkan bawah di pemanggilan. Di pemanggilan kelasnya baru saya masukkan API-nya di sini. Kemudian API-nya akan masuk ke sini. Oke. Kemudian yang kedua ada kelas. Untuk apa sih fungsi kelas di JS? Jadi kelas ini kelas dan metode ini sangat mempermudah kita dalam membuat kode yang lebih clean dan lebih terstruktur dalam JavaScript. Karena bikin kita nggak mudah salah pilih ini fungsi. Misalnya ini misalnya nanti kita akan lihat satu-satu. Pertama ada constructor API key, ini constructor awalnya, dan di sini juga ada terdapat DOM untuk load DOM-nya. Dan untuk apa di load DOM-nya? DOM ini di load agar dia itu konsepnya jadi DOM tree. Jadi kita bisa ngubah mengubah indeks file indeks HTML hanya dari JS. Jadi kita bisa nambah kelas, bisa nambah ID hanya dari app.js-nya. Jadi nggak perlu lagi ngubah-ngubah HTML-nya dari indeks HTML langsung. Di sini ini ada memanggil fungsi untuk greeting, dan ini untuk update clock-nya. Untuk update clock saya update-nya per 1 detik. Jadi per detiknya sesuai ya. Kemudian ada update date. Ini update-nya setiap 1 jam sekali. Kemudian baru ada DOM elemen. Ini ambil DOM elemen, sudah saya jelaskan tadi. Kemudian ada event listener. Ini event listener saya menggunakan if city. Jadi kenapa harus pakai if city ini? Karena kalau nggak pakai ini nanti kalau kita klik nggak bakalan hilang itu apa yang kita search. Makanya harus ditulis search input value-nya sama dengan hapus. Karena saya sebelumnya error kok nggak hilang tulisan nama yang dicari. Makanya saya masukin ini. Kemudian baru ya ini supaya kalau kita klik enter tetap hilang dia. Fungsinya sama kayak kita klik tombol button search. Ada kan tombol search kota di sini, search button di sini. Kemudian next. Sebentar, udah berapa menit? Kita lihat waktunya. Oke, menit. Kemudian di bawah ini ada API-nya. Tadi API-nya tinggal kita masukkan ke sini, dan city. City-nya masukkan dari mana? City-nya masukin dari search input dari git wither city. Nah, ini baru kita masukin ke city, dan dia otomatis bakalan manggil ke website ini. Karena ini menggunakan backtick, jadi nggak perlu ditutup lagi. Langsung aja tinggal pakai $. Kemudian ini kita ada pakai fetch, tapi di sini pakai salah. Kita di sini pakai salah satu dari synchronous, yaitu try catch. Di sini jadi try untuk ngecek respon apakah ada atau enggak di position respon. Kalau misalnya ada error message, biasanya 404 kan, maka akan dikirim sebentar. Error remove-nya, error remove-nya ada di error tag-nya ada di sini. Kalau misalnya ada error forbidden 404 biasanya akan dikirim ke
error tag ini. Dan di sini saya sudah masukin sedikit animasi error menggunakan GIF. Ya, itu biar lebih cantik saja tampilannya. Kemudian ada sedikit warning dan ini otomatis akan hilang dalam 8 detik. Dalam 8 detik. Hilang dalam 8 detik. Jadi dia nggak akan bertahan lama di situ. Kenapa saya buat hilang dalam 8 detik? Karena sebelumnya kalau misalnya tidak hilang dia akan terus menumpuk di situ dan mengganggu search history yang lain. Kemudian hasil-hasil search tadi bakalan dimasukin ke local storage. Dimasukin ke local storage dijadikan JSON parse agar dia disimpan dalam bentuk objek. Dan di sini dan local storage ini akan dipanggil setiap kali kita meload dari awal. Jadi akan dipanggil di sini. Load saved return. Nah, jadi ketika kita baru login ke website, maka hasil search history kita jika sudah ada bakalan di load dari local storage. Jadi local storage, kemudian display with result. Nah, di sini setelah wither datanya diambil dari API dan ditemukan ada error, barulah data yang diambil. Oh ya, di sini saya juga nambahin ini ya. Jadi kapan data yang diambil saya masukin. Jadi ada date time-nya, date sama date time. Jadi ketika misalnya manggil jam 12.45 hari berapa, tanggal kapan, itu akan dicantumin karena kan cuaca pasti berubah-ubah kan setiap saat, makanya dicantumin untuk menerangkan ini kapan. Kemudian ini ketika resultnya sudah ada akan masukin di sini. Nah, inner HTML. Jadi karena saya menggunakan inner HTML bukan text content, jadi saya bisa masukin kelas di dalamnya. Ada H2, P, wither info, wither icon, kemudian wither data dan lain-lain. Kemudian ini untuk apa fungsi ini? If ini. Dari fungsi if ini, kalau misalnya inputnya sama dengan input baru, maka dia akan diletakkan paling atas, sedangkan yang lama bakalan turun ke bawah. Kemudian fungsi panggil data dari local storage, oh ini udah tadi load of pointernya. Kemudian ini ada beberapa additional fitur untuk mempercantik UI-nya. Pertama ini ada update greeting, jadi greetingnya saya buat menyesuaikan dengan waktu. Jika pagi di bawah jam 12 maka dia akan menampilkan good morning. Kalau siang akan menampilkan good afternoon. Kalau malam akan menampilkan good evening. Kemudian ada juga real time clock-nya. Di sini saya menggunakan format AMPM ya. Dan di sini update-nya per detik. Jadi saya manggil dulu dari new date. Kemudian saya pisahkan 4 start. Kemudian ambil 2 digit. Kemudian saya bagi untuk membuatnya menjadi PM dan AM. Segini di-convert menjadi 12 jam. Kemudian terakhir tinggal ditampilin deh di sana. Dan dimasukin ini kelas AMPM-nya. Nanti karena supaya AMPM-nya nggak bergeser-geser, saya tambahin kelasnya di CSS. Kemudian date and day ya sama saja. Tinggal masukin ini aja. Inner HTML, day, month. Setelah dipanggil pakai long. Kenapa pakai long? Karena saya pengennya namanya nama hari yang lengkap. Monthnya juga nama bulan yang lengkap, bukan cuma singkatan doang atau short ya. Kemudian ya ini terakhir fungsi pemanggilannya. Oke, sudah. Kalau gitu langsung saja kita lihat hasilnya. Hasilnya adalah sebagai berikut. Oke. Ini baru pertama loading ya. Ini ada good evening, terus ada waktunya, waktu. Kemudian di sini ada tanggal dan hari-hari ini. Kemudian kita coba search. Oke. Kita search Jakarta. Langsung muncul ada sedikit animasi drop down dengan delay sekitar 2 detik. Saya beri 2 detik. Kemudian contohnya Bekasi. Dia akan muncul di atasnya dan Jakarta akan turun ke bawah. Oke. Kemudian kita akan lanjut ke daerah mana ya? Lampung. Oh, Metro, muncul Metro. Kemudian London.
Iya. Karena ini udah banyak, dia tetap bisa kita scroll ke bawah. Ya, ini scroll ke bawah. Kemudian gimana kalau error? Kita coba kasih nama random. M9 ini ya. Oke, ini akan call not find without data. Dan ada 404. Ada give error. Ini bakal sebentar lagi akan hilang. Terus sudah hilang. Dan mungkin hanya itu saja. Itu fitur yang ada. Oh, ada tambahan sedikit sih. Ini misalnya username-nya bisa kita ganti. Misalnya mau kita ganti jadi Agil. Oke, bisa. Atau misal ganti misal Fulan. Ya, bisa. Dan ya mungkin hanya sekitar segitu hasil dari saya. Coba tambah lagi Jayapura. Langsung. Aduh, salah. Ada tipu sedikit Jayapura. Oke, Indonesia. Saya mirip. Dan di sini ada simple reader, di sini watermark dan diagram ini akan membawa ke akun GitHub saya. Oke, 25. Mungkin hanya sekitar segini penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada beberapa banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.